Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 11 Sloka 24. Lanjutan kedatangan Sri Krishna di Dwaraka. Selanjutnya Sloka 24. Raja Margam Gate Krishne Dwarakaya Kula Shtriyaha Haryam Nyarurvipra Tat Iksana Mahotsavaha. Artinya, ketika Sri Krishna melewati jalan-jalan umum, semua perempuan dari keluarga-keluarga terhormat di Dwaraka naik ke balkon istana mereka hanya untuk melihat Krishna. Mereka menganggap ini sebagai festival besar. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tidak diragukan lagi bahwa melihat Tuhan merupakan sebuah festival besar, seperti yang dirasa oleh perempuan-perempuan metropolitan di Dwaraka. Ini masih diikuti oleh para perempuan saleh di India, khususnya selama hari-hari perayaan Julana dan Janmastami. Perempuan-perempuan India tetap saja berbondong-bondong datang ke kuil Tuhan, di mana wujud visual rohaninya yang abadi dipuja. Wujud visual rohani Tuhan yang diistanakan di kuil tidaklah berbeda dengan Tuhan secara langsung. Wujud visual Tuhan yang demikian disebut Arca Wigraha atau inkarnasi dalam bentuk arca, dan merupakan perbanyakan Tuhan melalui energi internalnya, semata-mata untuk memfasilitasi pelayanan bakti para penyembahnya yang berjumlah tak terhitung dan sedang berada di dunia material ini. Indra-indra material tidak mampu menangkap sifat spiritual Tuhan, sehingga Tuhan menerima persembahan melalui wujud Arca Wigraha yang seolah terbuat dari unsur-unsur material seperti tanah, kayu, dan batu. Namun sesungguhnya unsur material itu sudah bermutasi menjadi spiritual. Tuhan adalah Kaivalya atau tunggal tanpa unsur lain. Oleh karena itu, tidak ada unsur material pada diri Tuhan. Tanpa adanya unsur lain pada diri Tuhan itu, dia bisa muncul dalam wujud apapun tanpa tercemari oleh konsep-konsep material. Karena itu, festival-festival di kuil Tuhan seperti yang diadakan pada umumnya adalah sama dengan festival-festival yang diadakan selama masa-masa Sri Krishna berada di Dwaraka, sekitar 5.000 tahun yang silam. Para acarya terpercaya yang memiliki informasi sempurna mengenai sejarah tersebut mendirikan kuil-kuil Tuhan seperti itu di bawah prinsip-prinsip aturan semata-mata untuk memberikan fasilitas kepada rakyat jelata. Akan tetapi, orang-orang yang tingkat kecerdasan spiritualnya rendah, tanpa informasi yang lengkap mengenai latar belakang pengetahuan tersebut, menjadi salah kaprah bahwa festival besar ini adalah pemujaan berhala dan mencoba ikut campur dalam hal-hal yang tidak mereka ketahui sama sekali. Karena itu, para perempuan atau para pria yang menghadiri festival di kuil Tuhan semata-mata untuk mendapat wujud visual rohani Tuhan beribu-ribu kali lebih terpuji dibanding mereka yang tidak percaya terhadap wujud visual rohani Tuhan. Dari ayat ini diketahui bahwa penduduk Dwaraka semua memiliki istana-istana besar. Hal ini menggambarkan kemakmuran kota tersebut. Perempuan-perempuan naik ke tingkat atas hanya agar dapat melihat prosesi tersebut dan leluasa melihat sosok Tuhan. Perempuan-perempuan itu tidak berbaur dengan keramaian di jalan, dan dengan demikian kehormatan mereka terjaga dengan baik. Tidak ada persamaan atau emansipasi yang dibuat-buat dengan para lelaki-laki. Kehormatan perempuan terjaga secara lebih bermartabat dengan cara menjaga mereka terpisah dari laki-laki. Antar lawan jenis hendaknya tidak berbaur tanpa batas. Selanjutnya, Sloka 25. Nityam niriksamananam yat api dwarakau kasyam navitripyanti hidrishaha Sriyo dan mangam acutam. Artinya,
Penduduk Dwaraka secara teratur terbiasa memandangi sumber segala keindahan itu. Tuhan yang tidak pernah gagal, namun tetap mereka tidak pernah jenuh. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ketika perempuan-perempuan kota Dwaraka itu naik ke balkon istananya, mereka tidak ingat bahwa sebelumnya mereka sudah pernah berulang kali memandangi badan indah Tuhan yang tidak pernah gagal. Ini menandakan bahwa hasrat mereka untuk melihat Tuhan tidak pernah jenuh. Benda material apapun akhirnya menjadi tidak menarik lagi sesudah dipandangi berkali-kali, sesuai dengan hukum kejenuhan. Hukum kejenuhan hanya berlaku terhadap benda-benda material, tetapi hukum itu tidak berlaku di tataran transendental. Kata tidak pernah gagal bermakna penting di sini, karena walaupun Tuhan tampak terlahir ke dunia material ini, itu karena kemurahan hatinya, bukan karena kejatuhan. Kelahiran para makhluk hidup di dunia material ini disebabkan oleh kegagalan mereka mengidentifikasi diri sejati mereka yang spiritual, sehingga mereka diharuskan oleh hukum alam untuk berbadan material yang mengalami pertumbuhan, perubahan, kerusakan, dan kehancuran melalui proses kelahiran. Tidak demikian halnya dengan badan kepunyaan Tuhan. Tuhan lahir dengan wujud visual aslinya dan bukan karena paksaan hukum alam. Segala sesuatu bersumber dari badan Tuhan, sumber magnet yang menarik hati di luar batas-batas pengalaman kita. Karena itu, tidak seorang pun yang merasa jenuh memandangi badan rohani Tuhan, karena selalu ada saja manifestasi-manifestasi keindahan demi keindahan yang semakin anyar. Nama, wujud, sifat, dan rekan-rekan rohani Tuhan semuanya adalah manifestasi-manifestasi rohani, dan tidak ada rasa jenuh untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Juga tidak ada rasa jenuh untuk membicarakan sifat-sifat Tuhan, serta tidak ada batas-batas jumlah rekan-rekan Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dan Tuhan tidak terbatas. Selanjutnya, sloka 26. Striyo nivaso yastro yaha panapatram mukam drisham bahavalo kapalanang syaranganam padam bujam. Artinya, dada Tuhan adalah tempat kediaman Dewi Keberuntungan. Wajahnya yang indah bagai rembulan adalah pelepas hasrat bagi mata yang mendamba segala keindahan. Lengan-lengannya adalah tempat bernaungnya para dewa, pengawas tugas-tugas pengaturan alam semesta. Dan kaki padmanya adalah tempat berlindungnya para penyembah murni yang tak pernah membicarakan atau menyanyikan hal apapun selain tentang Tuhan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ada berbagai golongan manusia yang masing-masing mencari kenikmatan dari berbagai sumber. Ada yang berusaha mendapatkan karunia Dewi Keberuntungan karena pencarian mereka mengacu pada kesusastraan Weda yang menerangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu dilayani dengan penuh hormat oleh beribu-ribu Dewi Keberuntungan itu. Di Cintamani Dhamma, kediaman rohani Tuhan, di mana-mana di sana tumbuh pohon-pohon pemenuh keinginan dan bangunan-bangunan yang berbahan batu Cintamani atau Touchstone. Di sanalah Sri Govinda melakukan segala kegiatannya sebagai pengembala sapi Surabi. Jika kita tertarik kepada keindahan badan Tuhan ini, maka Dewi Keberuntungan pun akan terlihat juga dengan sendirinya. Wujud visual Dewi Keberuntungan ini tidak terlihat oleh mata para impersonalis karena objek meditasi mereka bersifat spekulatif. Tapi bagi para seniman yang terpesona oleh keindahan-keindahan ciptaan, melihat dengan baik wajah tampan Tuhan yang memesona. Wajah Tuhan adalah perwujudan keindahan. Apa yang mereka sebut keindahan alam tidak lain adalah senyumnya, dan apa yang mereka sebut nyanyian merdu burung-burung tak lain adalah suara siulannya. Ada dewa-dewa penguasa yang membawahi departemen-departemen dalam manajemen alam semesta
seperti halnya ada para administrator kecil dalam mengurusi negara. Mereka selalu diliputi kecemasan karena persaingan. Namun, selekas mereka berlindung di bawah lengan Tuhan, kecemasan mereka pun dihalu oleh kekuatan Tuhan. Administrator manapun yang setia bertakwa kepada Tuhan, dialah administrator yang ideal selaku pelindung kepentingan rakyat. Sedangkan administrator yang bukan kepada Tuhan ia bertakwa, ia hanyalah administrator sebatas sebutan saja karena anakronisme atau penempatan yang salah. Dan di bawah pemerintahannya, rakyat akan mengalami penderitaan yang tak berkesudahan. Rasa aman tersebut hanya dirasa oleh para administrator yang memilih lengan-lengan Tuhan sebagai perlindungannya. Inti magnet yang menarik segala sesuatu adalah Yang Maha Kuasa. Tuhan disebut syarang. Mereka yang selalu menyanyikan dan membicarakan keindahan Tuhan disebut para saranga atau penyembah-penyembah murni. Para penyembah murni inilah yang selalu mendambakan kaki Padma Tuhan. Kaki Padma Tuhan diibaratkan bunga Padma yang mengandung banyak nektar. Nektar inilah yang dinikmati oleh berbagai macam lebah. Nah, para penyembah murni adalah ibarat lebah-lebah madu yang selalu mendambakan nektar rohani tersebut. Srila Rupa Goswami, seorang acarya agung dari Gaudiya Vaishnava Sampradaya, telah mengubah sebuah lagu mengenai nektar bunga Padma ini dengan mengibaratkan dirinya sebagai lebah madu. Oh Krishna, Tuhanku, kepadamu aku berdoa. Pikiranku ini laksana lebah-lebah pencari nektar. Oleh karena itu, mohon berilah pikiranku yang ibarat seekor lebah madu ini sebuah tempat di kaki Padmamu yang merupakan sumber segala jenis nektar rohani. Aku tahu bahwa dewa-dewa agung seperti Brahma sekalipun tak terlihat olehnya cahaya kuku kaki Padmamu. Kendati mereka tekun, kusyuk bermeditasi selama bertahun-tahun, namun aku tetap, yang tidak pernah gagal, berharap seperti itu karena engkau sangat murah hati kepada penyembah-penyembahmu yang telah berserah diri. Oh Madawa, aku pun menyadari bahwa diriku tidak memiliki kemurnian hati dalam melayani kaki Padmamu. Namun, engkau mempunyai kekuatan yang tak terjangkau oleh pikiranku. Oleh karena itu, engkaulah yang dapat melakukan apapun yang tidak mungkin dilakukan. Kenikmatan kaki Padmamu bahkan mengalahkan kenikmatan kerajaan surgawi. Dan karena itulah aku sangat tertarik kepada kaki Padma tersebut. Oh, engkau yang maha abadi, karena itu mohon izinkan pikiranku mantap pada kaki Padmamu, sehingga aku dapat menikmati rasa pelayanan rohani selamanya kepadamu. Para penyembah puas ditempatkan di kaki Padma Tuhan dan tidak memiliki ambisi untuk melihat wajahnya yang serba indah atau mendapat perlindungan lengan-lengan kuat Tuhan. Mereka rendah hati secara alami, dan Tuhan selalu bermurah hati kepada para penyembah yang rendah hati tersebut. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Gran Traja Srimad Bhagavatam Mahaburana Ki Jai.